Najwa, aku tidak akan berbasa-basi. Aku cuma mau kasih tahu sesuatu. Kamu adalah biang keladi dari kehancuran rumah tangga aku. Aku kehilangan Aldi dan Mumtaz gara-gara kamu. Kamu juga sudah berbuat licik dengan merampas semua harta milik Aldi. Padahal aku dan anak aku Mumtaz yang paling berhak atas kekayaan Aldi. Lewat surat ini, aku mengutukmu Najwa. Aku ingin kamu panjang umur, supaya aku bisa melihat hidup kamu dipenuhi penderitaan. Dan aku pastikan, kamu akan merasakan kehancuran yang sama denganku. Anita. Najwa, aku yakin kamu pasti telepon aku. Halo? Buat apa kamu telepon aku lagi ya? Belum puas kamu bikin aku terlantar di jalan? Belum puas kamu ambil suami aku dan anak aku, ha? Belum puas? Anita, aku mohon tolong dengerin aku dulu. Jangan penuhi diri kamu dengan amarah seperti itu. Tolong dengarkan apa yang akan aku katakan dulu. Aku yang harus bicara. Dengar ya Najwa, ini hidup aku. Mau aku marah, mau aku celaka, ini urusan aku, bukan urusan kamu. Gak usah kamu sok-sok peduli sama aku. Kamu itu harusnya sadar. Kamu itu perempuan yang munafik, yang gak tahu diri, tau gak? Enggak, Anita. Kamu salah, aku bukan orang munafik. Aku justru sangat peduli dengan kamu. Makanya sekarang aku meminta kamu untuk datang sini karena ada hal yang harus aku bicarakan sama kamu. Buat apa aku datang? Buat terima hinaan dari kamu gitu? Males banget. Udah, kamu gak usah sosok urusin hidup aku. Kamu urus aja hidup kamu sendiri. Kamu pasti udah gak sabar kan pengen nikmati harta suami aku? Udah, aku minta kamu jangan hubungin aku lagi, oke? Anita, tolong jangan tutup dulu teleponnya. Tolong beri aku kesempatan untuk bicara sama kamu. Ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu. Najwa, kamu jangan bikin aku makin kesel sama kamu ya. Kamu mau apa lagi sih? Aku udah ninggalin semuanya. Enggak, Anita. Aku sama sekali gak berharap hal buruk sama kamu. Justru sebaliknya. Aku menginginkan yang terbaik buat kamu. Kali ini kamu harus mendengarkan permintaan aku. Aku mohon tolong temui aku sekarang juga. Oke, kalau kamu maksa aku akan datang. Tapi dengar ya, aku nggak mau kedatangan aku sia-sia. Yes, siasatku berhasil. Najwa ngerasa bersalah dengan kepergianku. Dan sekarang dia pengen aku datang. Udah aku duga, dia pasti nggak enak menikmati hartanya sendirian. Kamu tidur yang nyenyak ya sayang? Papa minta maaf. Papa harus meninggalkan semua kekayaan Papa. Karena Papa sebenarnya tidak mau kalau kamu harus hidup dari segala kekayaan yang sebenarnya bukan milik Papa. Makanya Papa ingin cari pekerjaan. Biar kamu bisa makan dari sesuatu yang halal ya. Sekarang aku harus cari pekerjaan. Bagaimanapun juga. Sekarang aku ada tanggungan. Aku sengaja meminta kamu datang ke sini karena ada hal yang harus aku bicarakan sama kamu. Ya udah cepet ngomong sekarang. Aku nggak punya waktu buat ladenin kamu. Aku harus cari rumah karena aku nggak mau jadi gembel yang nggak punya tempat tinggal. Semoga keputusan yang akan aku ambil ini bisa membuat semua orang bahagia. Muter-muter lagi ngomongnya, bisa to the point nggak ngomongnya? Dengan ada saksi Mami Hilda, Dion, dan juga Rehan. Aku akan memberikan semua harta yang Aldi berikan kepada aku. Kepada Anita.
Karena Anita adalah istri sah dari Aldi. Dan mereka adalah orang yang paling berhak atas semua kekayaan yang Aldi miliki. Yusuf, kamu serius? Tapi kan semua itu harta kekayaan kamu. Kita semua tahu kok. Dari mana berasalnya harta kekayaan Haryo Kusumo? Semuanya dari bapak kamu, Najwa. Razak Abdurrahman. Jadi semua harta kekayaannya itu milik kamu, Najwa. Bukan milik Aldi, Anita, atau siapapun juga. Cukup, Dion. Kenapa kamu mesti marah sih? Biarin aja. Itu hak Najwa untuk memberikan hartanya sama siapa aja. Kamu kenapa sih? Masa Mami nggak ngerti sih? Dion itu pengen dapat bagian dari hartanya Aldi. Dari dulu kan kayak gitu. Tapi sekarang hartanya Aldi udah jatuh ke tangannya Najwa. Dan aku rasa Aldi itu sengaja kok kasih hartanya ke Najwa biar kamu nggak bisa ngerebut. Itu menurut kamu ya? Kamu jangan memprovokasi keadaan. Omongan kamu tuh sama sekali nggak berdasar. Kalau aku mau semua harta kekayaannya Aldi, aku nggak akan melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Alah Dion, aku tahu kok isi otak kamu. Cukup ya, Anita. Kamu jangan menghasut orang demi kepentingan kamu sendiri. Apa-apa? Aku menghasut. Maaf ya, bukannya kalian berdua ya yang selalu punya rencana untuk merebut hartanya Aldi. Dan kalian bukannya pura-pura baik ya di depan Najwa. Padahal kalian pengen Najwa mati kan? Ayo, mau aku buka semuanya sekarang. Gawat. Anita tidak boleh membongkar masa lalu Dion. Dion sudah bertobat jadi orang baik sekarang. Anita, kamu jangan berani-berani menebar fitnah ya. Satu-satunya orang yang menginginkan harta kekayaan Haryo Kusumo hanya kamu. Sudah terbukti kan? Jadi jangan coba-coba menjatuhkan Dion. Loh. Kok Mami ikut-ikut nyerang aku? Emang Mami punya bukti ya? Kalau aku pengen ngerebut hartanya Aldi. Kamu perlu bukti? Hah? Kamu sudah rela menyingkirkan Najwa dari pernikahannya dengan Aldi sebelumnya. Kemudian kamu menjebak Aldi dengan kehamilan kamu. Itu siasat kamu kan untuk menikahi Aldi? Ada satu lagi Anita. Kamu mencoba untuk merayu Rehan supaya Rehan tergoda dan akhirnya menceraikan Najwa. Masih belum cukup juga buktinya. Cukup, Mami. Anita, hentikan semua pertengkaran ini. Harta itu gak akan dibawa mati. Untuk apa kita merebutkan hal seperti itu? Aku sama sekali gak peduli dengan semua harta Om Haryo. Karena aku hanya peduli pada pernikahan aku dan juga Rehan. Aku bangga padamu, Najwa. Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu sampai nafas yang terakhir. Udah, cukup. Aku nggak mau lihat drama percintaan kalian yang sangat menjijikan itu. Sekarang aku minta, jaminan kamu untuk kasih semuanya ke aku itu apa? Insya Allah secepatnya aku akan segera membuat surat. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh mengusir Mama Hilda dan juga Dion. Karena mereka adalah keluarganya Aldi. Dan mereka juga berhak atas harta itu. Dan satu lagi, kamu harus segera mencari Aldi dan juga Mumtaz. Karena mereka adalah keluarga kamu. Ya udah, kalau soal itu masih bisa dibicarain. Tapi sekarang aku minta, kamu jangan ingkari kata-kata kamu. Insya Allah aku gak akan ingkar janji, Anita. Akhirnya, semua yang kuinginkan akan segera berpindah ke dalam genggaman tanganku. Dan kamu, Mami Hilda, Mami adalah orang pertama yang akan mendapat balasan dari aku. Aku sengaja gak menulis riwayat pekerjaanku di perusahaan papi supaya aku terlihat seperti orang biasa. Kalau mereka sampai tahu pekerjaanku sebelumnya, aku takut mereka akan menghubungi Haryo Kusumo Company dan akhirnya keluarga aku tahu di mana aku berada. Apa benar Anda ingin melamar bekerja sebagai supir taksi? Iya, Bu. Saya ingin melamar pekerjaan sebagai supir taksi.
Maaf, kenapa Anda melamar pekerjaan sambil membawa bayi? Apa itu anak Anda? Iya, Bu. Ini anak saya. Kebetulan saya dan istri saya lagi sedang ada masalah. Jadi saya harus merawat anak saya sendiri. Makanya saya butuh pekerjaan ini. Lalu, kalau Anda bekerja di sini, siapa yang akan merawat bayi Anda? Ya saya tuh, Bu. Itu tidak bisa, Pak. Sepertinya Anda harus mencari pekerjaan lain, Pak. Terlalu besar resikonya mengemudi sambil membawa bayi. Waduh, Bu, kalau soal anak saya jamin. Anak saya nggak akan ngerepotin. Bagaimanapun juga, kalau saya sudah dapat pekerjaan ini kan saya punya penghasilan. Setelah itu saya akan membayar pengasuh untuk merawat anak saya di rumah. Maaf, saya tidak bisa menerima Anda bekerja di sini, Pak. Bu, kamu jangan nangis ya, Nak. Papa lagi ngelamar kerja. Paling tidak, kalau Papa dapat kerjaan ini, Papa bisa beliin susu buat kamu. Kamu tolong bantu Papa ya. Bu. Baiklah, Pak Aldi. Anda boleh bekerja sebagai supir taksi di perusahaan ini. Beneran, Bu? Tapi dengan syarat, Anda harus ekstra hati-hati dalam mengemudi. Dan usahakan secepatnya ada yang merawat anak itu di rumah. Kamu dengar sendiri kan, Papa dapat pekerjaan. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi. Iya, Pak. Selamat bergabung di perusahaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Benar-benar menantu tidak tahu diri. Dia enak-enakan pergi jalan-jalan berdua-duaan sama Rehan. Sementara saya harus nyuci piring, harus ngepel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Rehan dan Non Najwa baru pulang dari jalan-jalan berduaan ya? Maaf Ibu. Ibu agak lama kami tinggal di rumah. Kesehatan Najwa terganggu, jadi aku menemaninya di rumah sakit. Sekali lagi, maaf Tuan Rehan. Saya ini kan tidak perlu mengetahui kegiatan Tuan Rehan dan Non Najwa di luar. Saya ini kan cuman pembantu di sini. Non Najwa, apa ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan? Ayolah Bu, buat apa Ibu seperti ini? Buat apa berakting seperti ini? Bunda, aku mohon tolong hentikan semua ini, Bunda. Tolong berhenti bersikap seperti ini, Bunda. Rehan, kau pikir untuk apa ibu berakting seperti ini? Hah? Memang kenyataannya seperti itu kan? Tuan Rehan dan Non Najwa pergi berduaan jalan-jalan. Sementara kalian berdua meninggalkan ibu sendirian di rumah. Dan ibu harus membersihkan rumah ini dari ujung ke ujung. Aku sudah bilang pada Ibu, Najwa sedang tidak sehat dan aku harus menemaninya di rumah sakit. Ya udah, kalau gitu Bunda istirahat aja. Biar aku yang mencuci piringnya ya, Bunda. Jangan Non. Nanti tangan Non bisa lecet-lecet. Lebih baik sekarang Non Najwa istirahat di kamar. Karena Tuan Rehan tidak ingin sampai Non Najwa capek atau tangannya lecet-lecet karena mencuci. Meskipun ibu sering disakiti hatinya oleh dia. Maafkan Papa ya, Mumtaz. Papa harus bawa kamu untuk bekerja. Mumtaz, ada yang berhentiin taksi Papa. Alhamdulillah. Dia, 50 laku. aku mau bicara sama kamu. Anita, kamu ngapain kesini? Mau naik angkot? Ada hal penting yang pengen aku bahas sama kamu. Mau bahas apa? Kamu
Bahas sekarang aja, aku lagi banyak penumpang. Tapi ini urusan penting. Masa aku bahas di sini sih? Anita, sekarang ini aku lagi banyak penumpang. Kalau kamu mau ngomong sama aku, ngomong sekarang aja. Ya udah, aku ngomong sekarang ya. Aku mau nawarin kamu kerjaan. Dan aku bisa kasih kamu gaji 100 juta dalam sebulan. Plus bonus ini itu, jadi kamu bisa dapat 200 juta sebulan. Gimana, kamu mau kan? Kerjaan kamu pasti mau kan? 200 juta itu banyak banget loh. Daripada kamu kerja kayak gini, panas-panasan, bawa asap, bawa rokok, bawa polusi. Iya kan? Ya. Anita, sorry aku nggak mau. Sekarang kan aku udah ada pekerjaan. Kamu tawarin ke orang yang belum ada kerjaan aja. Dion, pekerjaan kamu ini nggak akan bikin kamu kaya. Tapi kalau kamu kerja sama aku, dalam sebulan kamu dapat 200 juta, kamu tajir. Aku tahu Anita, 200 juta itu emang banyak. Tapi aku nggak mau menjadi orang yang seperti dulu lagi. Aku seneng kok ngerjain jadi supir angkot. Biarpun agak capek, tapi jiwa aku lebih tenang. Dan uang yang aku dapatkan juga halal. Jadi kamu tolak penawaran aku. Kamu tuh bodoh banget ya. Kamu pikir zaman sekarang ada cewek yang mau sama kamu yang miskin? Aku nggak masalah kok Anita. Pokoknya aku nggak mau terima tawaran kamu. Ya, kamu cari orang lain aja. Oke, kalau gitu aku akan nawarin Rehan. Aku akan bikin dia kaya raya. Najwa akan bangga sama dia dan akan makin cinta. Dan kamu cuma bisa gigit jari. Karena mereka akan semakin lengket dan susah dipisahin. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Karena aku tahu kamu masih cinta sama dia kan? Ya Tuhan, kenapa aku harus terjebak di antara Rehan dan juga Najwa? Mas kerja kok bawa anak? Memang istrinya kemana? Sudah meninggal ya? Iya, Bu. Kasihan sekali. Sini, saya bantu pangku saja. Biar kamu nggak kerepotan. Ini beneran, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, alhamdulillah. Saya menepi dulu ya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Bener ya, Bu? Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Mumtaz, kamu sama Ibu dulu ya. Biar Papa bisa nyetir. Gendong sama Ibu dulu ya. Nanti Papa gendong lagi. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sekarang saya bisa nyetir leluasa. Iya, nggak apa-apa. Sayang, kamu cantik sekali. Sayang ya, dia tidak sempat mengenal ibunya. Anita, seandainya kamu tidak menolak untuk mengurus bayi kita, ini semua nggak akan terjadi. Mungkin ini hukuman dari Allah, karena aku pernah menyanyiakan Najwa. Sekarang akhirnya anakku sendiri yang disia-siakan oleh ibu kandungnya. Assalamualaikum. Anita, masuk. Ibu Priyanka? Kok ibu ngepel tumben? Ada tamu majikan. Non Anita, mau dibuatkan minuman apa? Nanti saya buatkan. Ibu kenapa kok aneh banget sih? Saya sekarang jadi pembantu di rumah ini, Non. Dan sebagai pembantu yang baik, saya harus memperlakukan tamu majikan juga dengan baik. Non Anita mau minum apa saya buatkan ya? Ibu, sudahlah. Tidak ada yang meminta ibu melakukan semua pekerjaan rumah. Siapa yang meminta ibu menjadi pembantu di rumah ini? Jangan sudutkan kami terus, Bu. Anita, ada apa kamu kemari? Rehan,
kamu tahu kan aku nggak punya latar belakang bisnis. Dan Aldi sekarang udah pergi. Sekarang aku butuh orang untuk bantu aku. Nah, kalau kamu bisa bantu aku untuk ngurus Harikusumo Company, aku bisa kasih kamu 20% saham company. Gimana? Anita, bagaimana dengan Dion? Dion itu kan master di bidang ekonomi. Pasti dia bisa bantu. Aku belum nawarin sih, tapi aku yakin dia nggak akan mau. Soalnya kan dia sekarang udah jadi supir angkot kan. Tapi Rehan benar, Anita. Kamu harus coba untuk menanyakan sama Dion. Aku yakin Dion pasti mau menerimanya. Nggak mungkin, Najwa. Dion yang dulu itu beda banget sama Dion yang sekarang. Tuan, kalau boleh saya potong, sebaiknya Tuan menerima tawarannya Non Anita. 20% itu kan besar sekali, Tuan. Maaf Anita, tidak bisa. Aku tidak bisa menerima tawaranmu. Aku masih terikat dengan perusahaan lain. Jadi coba minta bantuan Dion. Oke, kayaknya percuma ya. Aku berusaha baik sama kalian. Tapi kalian jangan salahin aku ya, kalau sampai hidup kalian jadi sengsara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, makasih ya. Kamu sudah menolak tawarannya Anita. Aku memang gak mau kalau masalah warisan itu akan terus menghantui permasalahan rumah tangga kita. Ya, tentu saja Najwa. Aku tidak pernah berpikir menerima tawaran itu. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan masa depan kita. Sudah, sekarang kita ke kamar saja ya. Bu, sini, berikan. Ayo. Benar-benar sial nasib saya. Anak kandung saya sendiri dan menantu saya sama-sama bodoh. Lihat kamu Najwa, kamu akan mendapat balasan dari saya atas kebodohan kamu ini. Najwa, ini obat kamu dan airnya. Ayo, diminum. Obat apa, Re? Memangnya siapa yang sakit? Tentu saja kamu yang sakit, Najwa. Itu obat kamu. Ayo, minum sekarang. Kamu tidak boleh banyak bekerja, nanti kamu kecapean. Dari mana kamu bisa tahu semua ini, Re? Dengar, Najwa. Aku tahu semuanya. Semuanya. Aku tahu kondisi kesehatan kamu. Bahkan aku tahu di mana obatmu kamu sembunyikan. Maafin aku ya. Aku sama sekali gak ada maksud untuk menyembunyikan semuanya dari kamu. Aku cuman gak mau bikin kamu cemas. Tidak usah begitu. Sudah menjadi tanggung jawabku sebagai suami untuk selalu menjagamu. Membuat kamu bahagia sebisa mungkin. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku cuman kecapean biasa kok. Sebentar lagi juga aku akan sehat lagi. Tidak, Najwa. Aku tahu semuanya. Apa yang kamu tahu? Ginjalmu sedang bermasalah sekarang, Najwa. Kamu butuh pengobatan. Kamu butuh banyak istirahat. Tidak boleh kerja keras dan banyak pikiran. Aku cuma gak mau bikin kamu merasa terbebani dengan keadaan ginjal aku. Tapi aku gak apa-apa kok. Tidak, Najwa. Tidak pernah aku merasa terbebani. Justru, aku sangat senang kalau ternyata aku bisa menjagamu dengan baik. Aku ingin melakukan tugasku sebagai suami. Hah? Mencintai kamu, merawat istriku, bukankah itu yang harusnya kulakukan?
Aku ingin menjadi suami yang baik. Dan aku ingin berbuat yang terbaik untuk kamu. Ya? Terima kasih ya Allah. Engkau memberiku seorang suami yang baik dan sangat perhatian. Semoga Engkau meridhoi perkawinan kami dan menghindarkan kami dari segala macam godaan. Amin. Anita! 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 Ada apa sih, Mi? Mami nggak bisa ya panggil orang tanpa harus teriak-teriak? Anita, baju mami mana semua di lemari? Kenapa lemari mami kosong? Nih, aku udah masukin semua ke kopernya. Mami periksa aja. Maksud kamu apa? Mami nggak akan pergi kemana-mana, Anita. Jadi kamu nggak perlu masukin baju-baju mami ke dalam koper ini. Untuk apa? Aku baik banget kan bantuin Mami packing. Maksud kamu? Kamu mau usir mami, Anita? Kamu mau usir mami dari rumah mami sendiri, Anita? Iya! Kamu nggak berhak, Anita! Kata siapa aku nggak berhak? Aldi anak Mami itu kan udah pergi. Jadi aku berkuasa penuh atas rumah ini. Dan sekarang aku minta Mami pergi dari sini. Kamu itu betul-betul nggak tahu diri ya, Anita. Kamu inget dong, siapa yang bawa kamu ke rumah ini, Anita? Kalau bukan karena Mami, kamu nggak akan ada di sini, tahu? Tunggu. Aku coba ingat-ingat ya. Mami kan yang suruh aku kesini. Terus masalahnya di mana ya? Kamu juga benar keterlaluan. Gak tahu diri, Anita. Pokoknya Mami tidak akan keluar dari rumah ini. Ini rumah Mami, bukan rumah kamu. Mami mau keluar sendiri atau Mami mau aku suruh satpam keluarin Mami dari sini? Terserah kamu. Yuk, keluar. Mami, Apa sih? keluar. Anita! Anita! Mami, keluar. Anita, Mami nggak mau keluar! Anita, kamu jangan maksa, Anita! Anita, kamu nggak bisa begitu sama Mami, Anita! Nggak bisa, Keluar. Anita, kamu nggak bisa begitu sama Mami, Anita! Anita, kamu utang budi sama Mami, Anita! Mami mau tinggal di mana? Mami udah nggak punya apa-apa! Aku peduli Mami mau tinggal di mana. Enggak, Anita, keluar! Udah, ini rumah aku, Mami. Selamat menjadi gembel. Anita! Buka pintunya, Anita! Lepas. Anita, kamu terlalu, Anita! Mami bersumpah, Anita, kamu akan dipenjara seumur hidup kamu! Anita, buka! Anita, buka! Anita, buka, ini Mami! Anita, buka! Anita! Berisik enggak? Mami mau masuk! Mami keluar nggak? Keluar, berisik. Ya! Akhirnya, kamar aku sepi lagi. Aku bisa tidur dengan tenang tanpa ada gangguan suara tangisan bayi yang sangat menyebalkan itu. Aduh, si Aldi ngapain sih? Masih simpan ini semua, kotorin aja atau enggak? Ganggu pemandangan aja deh. Sekarang aku bebas. Bayi itu udah bikin aku mundur beberapa langkah. Tapi sekarang aku bebas ngapain aja. Aku bahagia. Bodoh amat, semua orang udah keluar dari rumah ini. Yang penting, aku udah dapet semua yang aku mau dari dulu. Kamu tidur yang nyenyak ya. Papa akan selalu jagain kamu. Dengan seluruh jiwa raga Papa. Papa akan didik kamu menjadi anak yang cerdas, pintar, dan yang pasti akan soleha seperti Tante Najwa.
Najwa, seandainya saja aku tidak pernah menceraikan kamu, aku sangat yakin sekarang kita akan sangat bahagia. Aku yakin kau pasti bisa memberikan aku keturunan. Aku sangat yakin karena Allah itu sangat penuh dengan mujizat. Ayo Mi, masuk Mi. Nah, inilah rumah petak aku Mi. Dion, Mami harus tinggal di kamar sekecil ini, Dion. Udah sumpek, nggak ada udara, kumuh. Mana nggak ada udara lalu lalang. Kasurnya juga cuman setengah badan kamu. Kita mesti tidur berdua di situ, Dion. Mana mungkin, Dion? Udahlah Mi, untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Daripada Mami harus tinggal di angkot ataupun di taman. Tapi kan kita bisa tinggal di tempat atau kamar yang lebih manusiawi kan? Apartemen kek atau tempat yang lain kek. Tapi nggak yang menyeramkan kayak begini. Kipas angin. Udah Mi, untuk sementara ini kita syukuri aja apa yang ada. Dan yang penting kita nggak kena hujan ataupun panas. Dan kalau misalkan mau tinggal ke apartemen, ntar tunggu kalau penghasilan aku ada lebih banyak sedikit baru bisa kita pindah. Tapi pokoknya Mami nggak mau tempat kayak begini. Mami maunya rumah Dion. Rumah yang ada kamarnya, yang kayak Rehan. Nggak cuman sepetak begini, cuma berapa kali berapa. Ya udah kalau mau kayak gitu Mami juga harus ikut kerja. Jadi kita berdua sama-sama nabung ya. Mami mau ke kamar mandi. Kamar mandinya di mana? Tuh di luar sana. Kamar mandinya di luar. Iya, kita harus sharing kamar mandi sama penghuni yang lainnya. Sharing? Maksud kamu kamar mandinya bareng-bareng sama penghuni lain? Sana tuh, kiri. Ini kan Dion yang Mami takutin. Kamu gagal mendapatkan harta Aldi, terus kita harus tinggal di tempat sepetak yang kumuh begini jadi miskin. Mami nggak bisa. Oh no. Ada beredar kabar, katanya Haryo Company mau dijual. Ya itu saya yang dengar kemarin, sebab pemiliknya sekarang orang baru. Iya benar, namanya itu Bu Anita. Dia itu istri pemilik Haryo Company. Ini tidak boleh terjadi. Anita tidak boleh menjual Haryo Company. Kenapa dia harus melakukan ini? Anita benar-benar keterlaluan. Aku harus bicara dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Ayo silakan masuk ke dalam rumah aku yang sepenuhnya jadi milik aku. Tidak usah, di sini saja. Karena Dion dan Aldi nggak tinggal di sini, kamu jadi nggak mau masuk ya? Bukan, ini juga tidak lama. Cuma ada satu hal yang harus aku tanyakan. Anita, aku mau tahu apa benar kabar burung yang aku dengar di luar? Emang sih, setelah semua harta Haryo Kusumo jatuh ke tangan aku, banyak kabar burung beredar. Kamu mau tahu apa? Apa itu benar? Kamu berniat untuk menjual Haryo Kusumo Company? Soal itu ternyata. Iya, emang benar. Kenapa kamu mau membelinya? Kamu yakin perusahaan itu dijual? Iya, itu emang benar. Kenapa kamu lakukan? Karena itu sudah kamu miliki dan itu kebanggaan keluarga Aldi. Tolong, jangan kamu jual perusahaan itu. Yang bikin kamu keberatan apa ya? Perusahaan itu kan berdiri dari hasil jeripayah dan keringat Aldi. Di sana ada hak Dion dan Aldi. Tidak bisa kamu jual seenaknya. Aldi dan Dion, mereka itu dua orang yang menghancurkan hidup aku. Rehan, aku minta kamu jangan peduli sama semua ini. Harusnya yang peduli itu Aldi, bukan kamu. Tapi perusahaan itu alat pemersatu anak-anaknya Om Haryo. Juga untuk keluarga besarnya. Aku tidak bisa melihat kamu menjualnya, Anita. Aku ini nggak ngerti sama bisnis yang dijalanin Aldi. Aku cuma ngerti bisnis di bidang modal. Jadi ya buat apa aku mempertahankan ini semua? Jika memang begitu, kamu bisa saja kan mempekerjakan orang yang menjalankan perusahaan. Sebenarnya pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu nggak mau aku jual Haryo Company, ya kamu harus bantu aku untuk menjalankan company itu.
Oke, Rehan. Aku udah memutuskan untuk nggak ikut campur urusan dengan Anita lagi. Tapi, kalau kamu tidak turun tangan, maka tidak ada orang yang menangani perusahaan. Itu kan seharusnya menjadi tugas Aldi untuk mempertahankan perusahaan Haryo Kusumo. Aldi atau kamu sama saja kan? Perusahaan itu adalah tanggung jawab kalian berdua. Dan hanya kamu yang ada di sini. Apalagi kamu karena kamu bertahun-tahun lamanya membangun dan mengembangkan Haryo Kusumo Company kan? Udah, Rehan. Aku nggak mau lihat ke masa lalu lagi. Aku mau lihat ke masa depan. Dan aku nggak mau terikat oleh siapapun juga. Aku mau bebas, Rehan. Tapi, Dion, bisa kamu melihat perusahaan itu jatuh ke tangan orang lain? Ke seseorang yang tidak kamu kenal? Perusahaan Haryo Kusumo udah jatuh ke tangan Anita sekarang. Ya, tapi bisa kamu selamatkan. Dan aku yakin kamu bisa melakukan. Karena Aldi tidak ada. Oke, yaudah, oke. Aku akan bantuin untuk mempertahankan Haryo Kusumo Company. Tapi dalam 1 hari aku cuma kasih waktu 3 jam. Karena pekerjaan utama aku adalah menarik angkot. Perusahaan Haryo Company bukan lagi menjadi prioritas aku. Sekarang prioritas aku adalah menarik angkot setiap hari. Ya, aku mengerti. Terima kasih. Baik. Oke. Mami, ampun. Hah, otak kamu udah jatuh kelindes ban angkot. Makanya saking kelindesnya jadi hancur berantakan sampai kamu nggak bisa mikir, Dion. Mami apa-apaan sih? Setiap kali aku mau ajak ngobrol sama Mami pasti marah aja. Ya gimana Mami nggak marah, Dion? Harusnya kamu bisa pakai kesempatan ini untuk memanfaatkan Anita. Mumpung dia lagi butuh kamu. Emangnya Anita masih bisa kita manfaatin? Ya paling enggak kamu kan bisa minta gaji yang tinggi, Dion. Kita lagi butuh uang, Dion. Aku cuma 3 jam aja di kantor nih. Mami nggak setuju. Kamu harus kerja full time dan gak ada yang gratis. Zaman ini zaman milenium, Dion, gak ada yang free. Dan kamu juga harus minta sama Anita supaya kita bisa tinggal lagi di rumah. Titik. Aku juga ogah tinggal di sana lagi. Udah, Ami, aku lebih nyaman tinggal di sini. Dan aku juga lebih nyaman ngelakuin kerjaan yang aku lakuin sekarang. Nyaman kamu bilang. Kamu nyaman. Mami gak nyaman, Dion. Lama-lama Mami beli juga angkot kamu. Terus Mami buang itu angkot biar kamu gak bisa nyupir lagi. Lah, Mami jangan berani macam-macam ya. Dan Mami tolong jangan macam-macam aku. Dan tolong hargain keputusan aku, Mi. Kamu dengar Mami, sayang. Kita harus memakai kesempatan emas ini untuk menguasai lagi Haryo Company, Dion. Mumpung Anita itu dia kan bego, dia bodoh, dia nggak ngerti apa-apa. Kita bisa balas dia sampai dia miskin. Jadi kita yang kaya. Mami ini nggak ngerti-ngerti, aku udah bilang dari tadi. Aku ini nggak mau jadi bawahannya Anita. Aku juga nggak mau jadi kaki tangan Mami melakukan kejahatan. Udah, Mami ya, udah cukup aku bertarung untuk uang dan harta. Mulai dari detik ini aku mau hidup tenang aja nih. Iya, Dion. Kamu bisa hidup tenang. Mami bisa mati penasaran, Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rehan, saya ini Husni Aji Nawas, Satpam Komplek Perumahan. Oh, Pak Husni, apa kabar? Maaf nih Pak Rehan ganggu ya. Saya cuma pengen nyampein berita penting nih Pak Rehan. Iya? Berita apa, Pak? Barusan ya, saya ngeliat tuh Pak Indra Shah bawa mobil. Ayah saya? Bapak lihat ayah saya? Iya. Dia bawa mobil ya, terus dia ada di dalamnya. Saya uber-uber tuh mobil Pak. Keburu jalan duluan Pak. Iya, sekarang Bapak di mana? Ini masih deket-deket sama komplek perumahan Pak. Oke, Bapak tahu yang ayah saya lakukan? Kemana dia dan apa yang sedang dilakukannya di sana? Waduh maaf Pak, kalau yang itu saya kurang tapi paham Pak. Oke, jadi saya bisa tahu nomor polisinya? Kalau itu saya tahu Pak. Iya. Berapa? Nomor serinya F1602 Pak. Oke. Tidak apa-apa. Semoga saya bisa menemukan ayah saya. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak, Pak. Ya udah Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ayahku masih hidup. Dan plat nomor mobilnya F. Artinya ayahku tinggal di daerah Bogor.
Masya Allah Bunda, ngapain Bunda nyetrika? Sini biar aku aja Bunda yang ngerjain. Jangan Non, jangan. Saya ini kan pembantu di sini. Jadi memang ini sudah tugas saya Non. Bunda itu bukan pembantu, Bunda itu mertua aku. Dan aku adalah menantu dan ini sudah menjadi tugas aku Bunda untuk melakukan semua ini. Enggak apa-apa Non Najwa. Biar saya saja, saya bisa kok mengerjakan ini semua. Kata Tuan Rehan, Non Najwa itu jangan. Kata Tuan Rehan, Non Najwa itu harus banyak istirahat. Non Najwa itu nggak boleh banyak pikiran. Pokoknya Non Najwa itu lebih baik istirahat saja di kamar biar Non Najwa cepat sembuh, begitu kata Tuan. Sudahlah Bunda, sini biar aku aja. Bunda istirahat aja di kamar. Jangan Non. Nanti Tuan Rehan bisa marah sama saya. Biar saya saja melakukannya Non. Ya udah kalau memang Bunda tetap memaksa. Tapi kalau Bunda capek, Bunda harus istirahat ya. Iya Non. Ya udah kalau gitu. Udah tahu pembantunya banyak kerjaan. Bantuin kek kerjaan yang lain. Dasar nona majikan pemalas. Aduh. Pinggang saya. Bunda? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bunda kenapa, Bun? Nggak tahu. Pinggang ibu kelihatannya keseleo. Yaudah sini biar aku pijitin. Jangan Non, jangan Non. Saya kan pembantu di sini Non. Ya Allah Bunda. Tidak bisa majikan memijit pembantu. Jangan Non, lebih baik biar saya dipijit sama biar saya dipijit sama tukang pijit aja Non. Ya udah kalau gitu sekarang aku cari tukang pijitnya dulu. Bunda duduk dulu Bunda. Bentar Bunda. Dasar menantu pembawa malapetaka. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan ayah. Aku harus bisa mencarinya melalui plat nomor mobilnya. Insya Allah aku bisa bertemu lagi dengan ayah kandungku. Menang toh. Aduh ampun. Sabar. Kok ditahan sebentar? Iki tenaga aku belum keluar semua baru 20%. Ampun Bu. Siksa saya. Jarane arep sembuh. Piye to iki? Sebentar. Alah, kok ditahan sebentar piye iki? Jare harus sembuh. Alah, menang toh? Ih, bisa diem banget sih. Menang, sabar. Tuh, wis kena toh. Kenapa sih, Mi? Itu toiletnya udah tuh. Tion, kamu cakep banget pakai jas. Mau kemana? Aku mau narik angkot, Mi. Setelah itu aku mau ke kantor Hari Kusumo. Kamu narik angkot pakai jas. Tion, supir taksi aja nggak pakai jas begini. Kamu supir angkot pakai jas. Cakep banget, Bang Mami. Kamu kenapa sih, Mi? Udah tuh, sana tuh. Punya anak kok otaknya muter seperti ban angkot. Tion, Tantri. Cepat. Cepetan, Le.
Pasjur, 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 pasjur. Pasar Minggu Cianjur. Pasjur, pasjur, pasjur. Abang, Pasar Minggu Cianjur. Bisa aja. Abang, emang abang mau kemana sih? Ya mau narik angkot lah. Oh, nanti jam 5 sore. Tunggu aku ya di halte yang tadi. Oke, tapi ntar kalau misalkan ketemu ya. Ya, Bang. Makanya Mbak, kalau Bang Dion ini jadi bos pengusaha angkot, dijamin deh seluruh angkot-angkot di Indonesia semuanya pada pakai jas. Bang Dion, makanya bisa-bisa kalau narik pakai jas aja ya, biar laris manis kita. Oke. Ya lanjut ya. Rajor, rambutan jonggong. Pasjur. Bang. Jalur mau kemana? Abang mau yang mana? Ini tuh Pasar Minggu Ciganjur. Saya bilang kan tadi kan Rajo sama Pasjur. Apa itu Pasjur? Abang nih kagak gaul nih. Pasjur itu Pasar Minggu Ciganjur. Dah, Bang. Ini cincin gede gaban. Dah, serem aja. Bagi-bagi apa atuh ya. Lu lu jatuh bang, hati-hati ya. Bang lu mau naik kagak sih? Ayo naik lah. Kagak naik lo. Ayo lu. Ya. Rasa deh. Rajor, Pasjur. Pasar Minggu Ciganjur. Selamat siang Pak Rehan. Selamat siang. Pak, saya sudah berhasil mendapatkan nomor plat mobil yang Bapak cari. Nomornya F1602 ISP. Oh begitu. ISP. Apa itu inisial dari nama ayahku? Indra Syahputra. Mobil BMW warna hitam itu milik Ibu Arini. Oke. Bapak sudah dapat alamat pemiliknya? Sudah Pak. Ini alamatnya. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Maaf Pak, Ibu Arininya sedang tidak ada Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, kemana ya? Wah kalau itu sih saya nggak tahu Pak. Mungkin sedang ke rumah sakit. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Bu Arini? Maaf Pak, bukan Ibu Arini yang sakit, tapi suaminya Pak Indra Saputra. Boleh saya tahu Pak Indra sakit apa? Tadi pagi mendadak kena serangan jantung Pak. Astagfirullah. Oke, di mana dia dirawat? Saya ingin datang ke rumah sakitnya. Di Rumah Sakit Bogor Pak, medikal. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya dulu ya, kan saya duluan nih Bang. Alah sama-sama Bu. Misi. Kalian ini sedang beli makanan apa? Gorengan Bu Priyanka. Gorengan? Kalau untuk orang kaya seperti saya, makanan seperti ini, aduh nggak level. Bu Priyanka, kalau Bu Priyanka nggak level sama makanan begini, ngapain tinggal di sini? Ini semua gara-gara menantu saya. Maksudnya Najwa? Iya, gara-gara Rehan menikahi Najwa itu. Rehan sekarang otaknya jadi sedikit gila. Sampai saya harus tinggal di lingkungan seperti ini. Bu Priyanka, sekarang udah gini ya. Kalau emang Bu Priyanka ini orang kaya ya, nih kita bayarin dong makanan kayak gini. Buktikan, jangan cuma ngomong doangan, ya enggak ibu-ibu, ya enggak? Oke, borong. Bagus dong. Jangan ada sisa, Bang. Jangan sampai ada sisa.
Selamat siang, Suster. Saya mau tanya pasien Indra Saputra. Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Dia baru masuk karena serangan jantung, Suster. Oh ya Pak, pasien dengan nama Indra Saputra dirawat di ruang ICU 304. Baik, terima kasih. Bu Arini? Iya, Sus. Maaf Bu, ini ada resep buat Pak Indra Syah dari dokter. Makasih, Iya. Sus. Pasti itu Ibu Arini. Ibu Arini? Iya. Ibu di sini mendampingi pasien bernama Indra Saputra? Ya, betul. Kamu siapa ya? Saya anak Pak Indra Saputra, Rehan. Allah, ya Allah. Rehan, akhirnya kamu datang juga, nak. Ayah kamu belakangan ini sering bercerita tentang kamu. Dia sangat merindukan kamu. Saya Arini, istri ayah kamu. Apa yang terjadi dengan ayah saya itu? Kenapa ayah? Ayah kamu tadi pagi terkena serangan jantung. Dan kedatanganmu ke sini sangat tepat. Ayah kamu sangat merindukanmu. Di mana ayah sekarang? Saya ingin bertemu dia. Saya rindu padanya. Saya ingin melihat dan memeluknya. Terus terang, selama ini saya mencari-cari ayah. Ayah kamu masih di ruang ICU. Rehan, kita harus berdoa karena dokter menyampaikan kalau ayah kamu harus segera menjalani operasi jantung. Ayah kamu harus sembuh. Ayah kamu benar-benar ingin melihatmu. Kamu harus bisa ketemu dan memeluknya. Kita harus sabar. Sabar. Halo, Rehan? Bu, ada hal penting harus aku sampaikan pada ibu. Ini mengenai ayah. Ayah kamu? Rehan, kenapa kamu masih mencari laki-laki jahat itu? Bukankah ayah kamu itu sudah lama lenyap di telan bumi? Astagfirullah. Sekarang ayah masih hidup, Bu. Sekarang aku ada di rumah sakit. Iya, rumah sakit di Bogor. Apa maksud kamu dengan masih hidup, Rehan? Iya, baru saja ayah terkena serangan jantung. Tolong ibu doakan agar ayah bisa sembuh. Aku sangat ingin bertemu ayah. Kenapa orang itu tidak mati saja sekalian? Tidak mungkin, Rehan. Ibu tidak akan percaya pada cerita bohong kamu itu. Tidak mungkin ayah kamu masih hidup. Ayah kamu itu sudah lama lenyap di telan bumi, Rehan. Tidak, Ibu. Untuk hal ini tidak mungkin aku mengarang cerita. Kenyataannya, ayah masih hidup. Wah, kalau begitu, selamat untuk kamu ya, Rehan. Kamu telah berhasil menemukan orang yang telah menelantarkan kita. Dan yang sudah begitu menyakiti hati ibu. Ibu, aku sangat berharap ibu bisa melupakan apa yang ibu rasakan walau sejenak. Lupakan sebentar. Dan aku sangat ingin ibu bisa memaafkan ayah. Karena sekarang kondisinya sedang sangat tidak baik. Ayah sedang kritis. Dan aku ingin ibu bisa mendoakannya. Dengar ya, sampai kapanpun ibu tidak akan pernah sudi menemui ayah kamu. Apalagi mendoakan dia.
Untuk apa orang jahat mendapatkan doa kita, Rehan? Tolong ibu jangan bicara begini. Harusnya ibu ingat dengan ajaran Islam. Harusnya kita mendoakan yang sakit. Bahkan orang yang tidak kita kenal. Apalagi ini ayah yang sakit. Apa perlu ibu bicara begini? Tapi ibu bukan nabi, Rehan. Ibu cuma seorang wanita biasa. Seorang istri yang telah ditelantarkan oleh suaminya. Dan telah sekian lama ditinggalkan begitu saja oleh ayah kamu, Rehan. Ibu, aku mohon untuk yang terakhir kali ini. Jangan ibu seperti ini. Ini adalah kesempatan terakhir untuk ibu berdamai dengan masa lalu ibu. Dia adalah ayah kandungku, itu yang ibu harus ingat. Jangan rusak silaturahmi kita. Tidak, Rehan. Keputusan ibu tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun kamu ceramah, sampai mulut kamu berbusa, ibu tetap pada keputusan ibu. Ibu tidak akan menemui ayah kamu. Sampai kapanpun, tetap tidak. Dan ingat, Rehan, jangan kamu sekali-sekali lagi menghubungi ibu yang berhubungan urusannya dengan Indra Syahputra. Sekalipun untuk mengabarkan kalau dia sudah meninggal. Catat itu.